Oke, selanjutnya kita akan ke latihan soal fungsi eksponen ya. Latihan soal fungsi eksponen dari tadi yang udah kita dapatkan rumusnya yang tadi. Kita selanjutnya adalah akan menerapkan rumus tersebut pada soal-soal berikut. Oke, ya. Untuk latihan soal yang 1. Populasi kelinci pada suatu pulau bertambah lipat 3. Bertumbuh lipat 3. Lipat 3 berarti 3 kali lipatnya setiap bertumbuh ya. Setiap setengah tahun. Oke. Dan fungsinya bisa dimodelkan sebagai fx sama dengan 10 kali 3 pangkat x. Ini kebetulan adalah bentuk umum ya. Ini sebagai b-nya, ini sebagai a-nya pangkat x. Bentuk umum dari fungsi eksponen. Dengan x adalah rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu nih, berapa jumlah kelinci mula-mula pertanyaannya dan berapakah jumlah kelinci setelah 3 tahun. Oke. Yang pertama yang jelas kita lihat dulu rumusnya di sini adalah fx sama dengan 10 kali 3 pangkat x. Oke. Ini rumus awalnya ya. Dan dia lipat 3 setelah 3 tahun. Karena dia lipat 3 di sini, makanya di sini A-nya adalah 3. Oke. Kalau berkurang setengah berarti di sini diganti setengah. Begitu. Kalau lipat 2 berarti di sini diganti 2. Jadi ini berpengaruh sama nilai A-nya. Gitu. Ya, di sini 3. Nah, ini kebetulan rumusnya sudah ada, jadi kita nggak perlu menyusun rumusnya. Langsung gimana? Lanjut yang pertama. Mula-mula, jumlah kelinci mula-mula. Jumlah kelinci mula-mula. Nah, yang namanya mula-mula kan awal. Berarti dia belum berlipat ganda, belum berubah. Berarti belum setengah. Kalau misalnya setengah tahun kemudian, berarti kan dia sudah 3 kali lipat jumlahnya dari sebelumnya. Nah, ini nih mula-mula berarti dia belum ini ya. Belum sama sekali bertumbuh, belum sama sekali berkembang biak berapa kali lipatnya. Jadi dia awal banget nih. Kalau mula-mula kuncinya nilai x-nya itu sama dengan 0. Ya, kalau mula-mula x-nya sama dengan 0. Jadi bisa kita substitusikan jumlahnya adalah berarti fx sama dengan Oke, maksudnya adalah f0 ya, f0 sama dengan, karena x-nya diganti 0 ya, 10 kali 3 pangkat 0. Jadi 10 kali 3 pangkat 0 berapa? 1. Oke, 10. Jadi hasilnya adalah 10 kelinci. Jumlah kelinci mula-mula adalah 10 kelinci. Ya, jadi kalau mula-mula kuncinya adalah x-nya sama dengan 0 gitu, karena belum terjadi apapun. Selanjutnya, untuk menjawab yang B, berapakah jumlah kelinci setelah 3 tahun? Oke. Jadi periodenya di sini adalah lamanya waktunya adalah 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Oke, lama waktunya adalah 3 tahun. Nah, tapi dia berlipat 3 setiap setengah tahun. Otomatis waktunya X itu adalah rasio lamanya waktu terhadap periode tahun. Nah, waktunya tuh kan T per periodenya adalah di sini. Periodenya adalah setiap setengah tahun. Oke. Setengah tahun. Begini. Waktunya 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun, periodenya setengah tahun. Nah, berarti selama 3 tahun ini dia berapa kali lipat bertumbuh? Berapa kali dia bertumbuh? Kan setiap setengah tahun, berarti ada berapa? T per T besar. 3 tahun itu 3 dibagi setengah. Berapa kali? Ada 6 kali. 6 kali dia berkembang biak, bertumbuh sebanyak 3 kali lipat. Jadi selama 3 tahun, karena dia berkembang biaknya itu setengah tahunan. Nah, selama 3 tahun berarti kan ada 6 kali ya, gitu. Nah, jadi gimana nih?
Nah, masukin aja, berarti X-nya sama dengan 6. X-nya sama dengan 6. Berarti kalau dimasukin ke sini F 6. Jadi 10 kali 3 pangkat 6. Berapa dong? 10 kali 700. Berapa nih 3 pangkat 6? 729 kalau nggak salah. Jadinya adalah 7.290 kelinci. Nah, jadi setelah 3 tahun jumlah kelincinya menjadi 7.290 kelinci gitu ya. Oke, ini untuk soal nomor 1. Bagaimanakah untuk soal selanjutnya? Nah, oke, untuk soal selanjutnya di sini nomor 2, sebuah modal sebesar 1 juta rupiah dibungakan dengan bunga majemuk. Nah, ingat tadi rumus bunga majemuk ya, sebesar 15% per tahun. Berapa besar modal tersebut setelah 5 tahun? Oke, ingat kalau mau bunga majemuk tadi rumusnya adalah MN sama dengan MO atau M0 1 plus P% pangkat N. Nah, N ini adalah berapa lamanya? Oke, selanjutnya kita lihat dulu. MN-nya ini kan kita cari, jadi modalnya setelah 5 tahun tuh berapa? Nah, MO-nya tuh berapa MO-nya? MO-nya adalah ya modal awal mula-mula, 1 juta. Ya, terus P-nya berapa? Berapa persen? P-nya itu adalah 15%. Di sini bunga majemuk 15% per tahun ya. Berapa besar modal tersebut setelah 50? Berarti N-nya berapa? N-nya 5. Karena per tahun di sini 5. Berarti 5 dibagi per tahun kan 1 tahun. 5 bagi 1 5 ya. Oke, sekarang tinggal apa? Substitusi aja ke sini. MN sama dengan M0-nya 1 juta. Oke. Dikali 1 plus 15%. N-nya berapa? Pangkat 5 begitu. Nah, di sini 1 juta. Di sini jadi dikali 1,15 ya. Oh, gini aja deh. Biar nggak bingung. 15% itu nilainya sama dengan 15% itu nilainya sama dengan 0,15 ya. Oke, 1 ditambah 0,15 pangkatin 5. Nah, oke. Jadi di sini adalah 1 juta dikali 1,15 pangkat 5. Oke. Lanjut. MN-nya sama dengan 1 juta dikali 1,15 dipangkatin 5 itu hasilnya sekitar 2,011 ya, dihitung ya. Nah, ini hasilnya sekitar ini. Jadi ya kasih 3 angka di belakang koma lah. Karena komanya kan panjang. Jadinya berapa nih? Jadinya adalah kurang lebih ya, nilainya ini mendekati 2.011.000 rupiah. Oke. Jadi modal setelah 5 tahun adalah berapa jadinya? 2.011.000 rupiah, sekitar itu ya. Begitu, selesai. Nah, saya pikir gampang dan mudah caranya ya. Kita akan lanjut lagi nih. Oke, di sini ada sebuah mobil seharga nomor 3 ya. Di sini ada sebuah mobil seharga 300 juta rupiah tiap-tiap tahun mengalami penyusutan. Nah, namanya penyusutan 10%, ada persentasenya. Berarti kita pakai yang ada P persennya ya. Berapakah harga mobil setelah 5 tahun? Nah, ini tiap-tiap tahun mengalami misalnya 10% ya. Nah, sama kayak tadi rumusnya. Cuman bedanya di mana? Modal awal ini dikurangi berapa? P persen.
pangkat N. Oke. Jelas di sini modal awalnya dia 300 juta. Penyusutannya? Persentasenya? 10% ya. Nah, oke. Terus untuk lamanya? Lamanya bagaimana? Tiap tahun dia menyusut 10%. Nah, berapa nih 5 tahun? Nah, penyusutannya tiap tahun. Nah, ditanya setelah 5 tahun, berarti 5 ya. N-nya begitu. Terus gimana dong? Kita hitung bersama-sama. Oke, berarti M berapa nih setelah 5 tahun sama dengan M0-nya berapa? 300 juta. Di sini 1 min 10%. Pangkatnya 5 gitu. Jadi 300 juta. Di sini 1 min 0,1 ya. Nah, pangkat 5. Jadi berapa nih? 300 juta 0,9 pangkat 5. Oke, 0,9 pangkat 5 berapa nih kira-kira? 300 juta. Ini nilainya sekitar 0,66 ya. Oke, terus setelah dikalikan hasilnya mendekati. Oke, setelah 5 tahun harganya mendekati 198 juta rupiah karena sudah mengalami penyusutan, jadi turun harganya. Jadi harga mobil setelah 5 tahun adalah 198 juta rupiah gitu ya. Saya rasa nggak ada masalah. Kalau ada persentasenya langsung pakai rumus yang kayak gini, tinggal lihat dia penyusutan atau pertumbuhan begitu. Oke, next. Oke, soal nomor 4. Untuk menyembuhkan beberapa bentuk kanker, para dokter menggunakan iodium radioaktif I131. Waktu paruh I131-nya adalah 8 hari. Waktu paruh, namanya separuh. Separuh itu berapa? Setengah ya. Gitu, adalah 8 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 16 milicurie. Milicurie adalah ini satuan untuk mengukur aktivasi radioaktif ya. Berapakah banyak I131 yang tertinggal dalam tubuh setelah 32 hari? Jadi dikasih iodium radioaktif, ditembakin, itu awalnya adalah 16 mercury. Nah, karena meluruh radioaktifnya, tiap 8 hari dia meluruh separuh. Namanya waktu paruh nih. Nah, pertanyaannya berapakah banyak yang masih tertinggal kalau sudah dilakukan selama 32 hari begitu. Ya. Nah, ini pasti namanya juga tertinggal ya. Tertinggal berarti dia meluruh berarti berkurang, berarti dia peluruhan. Karena nggak ada persentasenya di sini, jadinya kita pakai rumus awal, yaitu adalah Fx sama dengan B. Ya, ini mula-mula A pangkat X ya. Nah, ingat, karena dia waktu paruh. Di sini waktu paruh berarti separuh. Kalau waktu paruh berarti nilai A-nya ini sama dengan setengah. Nah, karena waktu paruh sih gitu ya. Kalau waktu paruh berarti kalau kita susun bagaimana jadinya? Fx sama dengan B kali setengah pangkat X begitu. Terus ini B apa? B ini apa? Jumlah mula-mula dari apa?
jumlah mula-mula dari si radioaktifnya berapa dong? 16 milikuri. Nah, oke, jadinya Fx sama dengan 16 dikali setengah pangkat X. Nah, terus X-nya berapa nih biar kita tahu. Berapa kali dia meluruh? Kalau sekali meluruh dia 8 hari. Selama 32 hari. Berarti kita bisa cari nilai X-nya. Kita bisa cari nilai X-nya di sini ya. X sama dengan periode tadi ya. Periode waktunya dibagi periode peluruhannya. Waktunya berapa? 32 hari. Nah, selama 32 hari berapa kali meluruh dia? Ya, 32 bagi 8. Berapa? 4 kali meluruh. Artinya di sini bisa kita tulis F4 ya. X-nya kita ganti 4. 16 kali setengah pangkat 4. Berapa dong? 16 kali 1 setengah pangkat 4 berarti 1/16. Oke, coret-coret jadinya 1 hasilnya. Oke, jadi I131 yang tertinggal setelah ya, maksudnya setelah 32 hari adalah 1 milikur gitu. Sekian, selesai gitu ya. Bisa kalian bolak-balik, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di grup yang sudah kita buat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.